Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi IKIP PGRI Jember dengan nama Ani Budi Kurniasari. NIM saya 2018186202B0034. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen Bunda Tati. Di sini bimbingan konseling dengan problema perilaku anak kebutuhan khusus. Perilaku anak kebutuhan khusus yang dikaitkan dengan perilaku seseorang. Perilaku dapat diamati dan perilaku dapat berdampak pada lingkungan. Perilaku anak kebutuhan khusus ada dua, yaitu didapat perilaku yang terbuka atau biasanya over ini anak sering melakukan menari-nari, berjalan-jalan, berlari-lari, berlompat-lompat seperti itu. Yang kedua adalah perilaku tertutup atau perilaku non-over. Biasa perilaku kalau non-over itu anak biasanya memendam masalahnya sendiri, cenderung anak minderan gitu. Saya akan mencoba menjelaskan 10 problema anak kebutuhan khusus. 1. Gangguan emosi dan sosial. Gangguan emosi dan sosial biasanya anak itu suka memukul, emosian, menentang, sifatnya tidak dapat dipercaya, bicaranya sedikit kasar, suka mengganggu orang lain, seperti itu. Yang kedua, tingkah laku agresif. Tingkah laku agresif itu biasanya anak suka merusak, jahil juga ya, mengganggu orang lain seperti itu. Yang ketiga, masalah kepribadian. Masalah kepribadian juga tidak hanya dialami dengan anak kebutuhan khusus. Pada umumnya juga banyak yang dialami sama anak-anak yang lainnya. Yang keempat, tingkah laku dewasa atau kurang dewasa. Tingkah laku kurang dewasa yang dimaksud ini kemampuan anak sering pasif, berpikiran pendek kayak gitu. Yang kelima, gangguan ADHD, pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian memiliki sifat motorik yang berkelebihan. Biasanya anak ini kurang mendapat perlakuan baik di lingkungan atau di keluarga. Biasanya anak melakukan nangis-nangis atau gulung-gulung saat keinginannya itu tidak dipenuhi. Yang keenam, gangguan autisme. Gangguan autisme ini memiliki tingkah laku berkelebihan. Biasanya anak autisme itu suka berputar-putar, berlompat-lompat, bahkan sering kayak akrobatik ya, lompat-lompatnya, terus sering melihat benda berputar seperti kayak kipas angin atau apa kayak tutup botol. Dia hanya berfokus pada satu aja. Anak autisme juga kurang berfokus ya, matanya itu kosong, tidak fokus, matanya itu kosong. Jadi kalau kita berbicara dengan anak autisme, sebaiknya kita arahkan untuk melihat matanya agar dia dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketujuh adalah masalah kecerdasan yang berkurangan. Itu mudah mengganggu teman, mudah emosi,
emosinya juga tidak terkontrol, anaknya suka hiperaktif, suka mengganggu, kayaknya gitu ya. Terus, gangguan sensorik yang kedelapan ya, gangguan sensorik tidak mengalami hambatan dalam perilaku, tapi biasanya mengalami hambatan penglihatan, terus kayak gitu ya. 9. Gangguan motorik memiliki hambatan terbatas ya, daya untuk menolong dirinya sendiri itu kurang, seperti itu. Terus berlanjut mengukur target perilaku. Kita akan mengukur target perilaku dengan asesmen ya. Tujuan dari asesmen itu satu, untuk mengukur perilaku penanganan anak ABK sebelum penanganan maupun sesudah penanganan. Kedua, asesmen langsung dan asesmen tidak langsung. Kalau asesmen langsung tuh biasanya lebih akurat karena kita dapat langsung ke tempat permasalahan yang dialami dengan anak ABK tersebut. Kalau tidak langsung itu kurang akurat. Yang ketiga adalah deskripsi target perilaku. Kita dapat langsung mendeskripsikan target perilaku, harus bersikap seperti apa. Ini kita berlanjut ke permasalahan tujuan bimbingan konseling ya. Di anak kebutuhan khusus tujuannya itu mengurangi biasanya memberikan fasilitas yang lebih kepada anak ABK di sekolah kayak gitu ya. Terus di tempat-tempat umum. Permasalahan faktor ABK, anak kebutuhan khusus. Faktor anak kebutuhan khusus 1, faktor anak itu sendiri. Anak kebutuhan khusus ini biasanya sedikit minder. Jadi tugas pertama untuk membantu anak itu agar tidak minder yaitu adalah orang tua, baik itu dari aspek fisik, motorik, emosi, dan spiritual. Yang kedua adalah faktor orang tua. Pengetahuan, pemahaman, dan ekonomi orang tua anak kebutuhan khusus banyak sekali yang menjadi hambatan anak kebutuhan khusus itu bisa untuk lebih baik. Orang tua dari anak kebutuhan khusus ini memiliki pemahaman yang kurang tentang pendidikan. Yang ketiga, faktor guru. Guru memahami anak kebutuhan khusus. Guru sendiri yang memiliki penanganan anak kebutuhan khusus sangat kurang di Indonesia ini ya. Di pemerintahan sudah banyak mencanangkan sekolah-sekolah inklusi, tapi kenyataan guru pendampingnya sangat kurang. Bimbingan konseling. Pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri adalah proses interaksi antara konselor dengan konselor baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konselor agar dapat mengembangkan potensi diri ataupun memecah permasalahan yang dialaminya. Proses konseling ini harus tatap muka dan sifatnya rahasia. Kita sebagai seorang konselor tidak boleh membuka rahasia dari konselor itu sendiri. Tujuan dari bimbingan konseling anak kebutuhan khusus adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan
predisposisi yang dimilikinya. Secara khusus, tujuan bimbingan konseling anak kebutuhan khusus: 1. Mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri anak kebutuhan khusus itu sendiri. 2. Menyesuaikan diri dari lingkungan. Prinsip bimbingan konseling adalah yaitu 1. Membantu individu agar mereka dapat menyesuaikan masalah yang dihadapi. 2. Bimbingan hendaknya berfokus pada permasalahan individu yang dibimbing. 3. Pembimbing harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dialami oleh individu yang dibimbing. 4. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas seorang guru dan pihak sekolah, orang tua. Semua berperan masing-masing. Sejarah bimbingan konseling itu lahir pertama kali di Amerika pada awal tahun 1908 dengan seorang yang bernama Frank Parsons. Maaf kalau salah. Dia membuka klinik di Boston dengan nama Boston Vacation yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan pelatihan bagi pemuda-pemuda. Di Indonesia sendiri, bimbingan konseling diresmikan itu di sekolah-sekolah pada tahun 1975. Untuk strata konseling berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata atau yang biasa dengan S1 dengan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan atau disebut PBB atau bimbingan konseling. Biasanya kalau sekolah-sekolah BK atau bimbingan penyuluhan BP, bimbingan penyuluhan itu biasanya dari dinas ya. Aspek konseling terdiri dari 10. 1. Landasan hidup religius. 2. Landasan perilaku etis. 3. Kemampuan emosi. 4. Kematangan intelektual. 5. Kesadaran tanggung jawab terhadap sosial. 6. Kesadaran gender. 7. Pengembangan diri. 8. Perilaku kewirausahaan. 9. Wawasan. 10. Kematangan hubungan dengan teman atau biasa lingkungan lingkungan sekitar. Demikian resum saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.